Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita awali dengan sebuah pantun. Hari Sabtu pergi ke TK. Duduk-duduk di samping pura. Halo semua sobat PMPK. Lambaikan tangan, tanda gembira. Halo semuanya. Apa kabar sobat PMPK? Baik. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tika Nurrahmawati dapat mendampingi sobat PMPK semua untuk menggali informasi mengenai implementasi pendidikan inklusif di Indonesia serta bagaimana identifikasi, asesmen, dan pola asuh bagi anak berkebutuhan khusus. Tahukah Sobat PMPK bahwa di Indonesia perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus utamanya di sektor pendidikan semakin meningkat seiring dengan perhatian dari pemerintah dengan upaya yang luar biasa, baik itu dengan peningkatan sistem pendidikan yang inklusif dan mendukung semua potensi anak tanpa terkecuali. Untuk itu, proses identifikasi, asesmen, dan pola asuh bagi anak berkebutuhan khusus menjadi elemen yang sangat penting dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan tentunya memberikan kesempatan yang sama berkembang secara optimal. Sobat PMPK, ini semua kita akan bahas bersama narasumber kita yang telah hadir di studio. Ada Ibu Dr. Anda Tita Siharyati, MPhil SNE. Selamat pagi Ibu Tita. Selamat pagi Mbak Tika. Iya, perlu Sobat PMPK ketahui bahwa Ibu Tita ini merupakan tenaga ahli dalam bidang filosofi pendidikan kebutuhan khusus. Beliau ini dengan pengalaman yang luar biasa selama 40 tahun, Bu Tita pernah menjadi guru di SLBA Negeri Pembina Jakarta. Selain itu, beliau juga pernah menduduki sebagai Kepala Seksi Pelaksana Kurikulum serta tenaga ahli bidang kurikulum. Beliau juga terlibat dalam kemitraan Kemendikbud dan UNICEF, serta kini fokus dalam manajemen pendidikan bidang kurikulum dan aktif di berbagai organisasi profesional. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Ibu Tita. Oke, kali ini Ibu Tita tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Dr. Budi Hermawan, SPD, MPhil SNE. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Tika. Iya, luar biasa sekali. Pak Budi ini Sobat PMPK adalah seorang ahli pendidikan inklusif di Indonesia dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah Subang, Karawang, dan Purwakarta. Beliau ini sudah bekerja di berbagai organisasi internasional serta memiliki pengalaman bekerja yang luar biasa, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri, tentunya di bagian Asia Tengah. Beliau juga aktif sebagai konsultan dan penyelenggara pendidikan inklusif serta pernah melatih guru dan mengembangkan modul pendidikan dan tentunya terlibat dalam penyusunan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, bahwa Pak Budi ini adalah anggota Asosiasi Profesi Ortopedagogik Indonesia. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Budi, luar biasa sekali. Berbicara tentang pendidikan inklusif, sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif yang telah dirumuskan oleh pemerintah diterima oleh masyarakat, khususnya di tingkat satuan pendidikan. Apakah Bu Tita merasa sudah ada perubahan yang nyata terkait kebijakan tersebut? Iya, terima kasih Mbak Tika atas pertanyaannya. Yang pertama tentang pendidikan inklusif itu sendiri, kita membuat merumusan ya, bahwa pendidikan inklusif itu sebetulnya merupakan pendidikan, sistem pendidikan
yang mengakomodasi semua anak, menghargai keragaman, dan tidak diskriminasi. Kalau ditanyakan sekarang sejauh mana, tentu saja kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah dalam perjalanan sekian waktu, satuan pendidikan, pemerintah daerah sudah memulai, sudah berkembang, dan itu tetap harus terus berjalan juga. Terkait perubahan itu dari segi Pak Budi nih di satuan pendidikannya, apakah guru dan juga pelaksana pendidikan inklusif ini penerapannya sudah optimal? Ya, kan sebuah upaya itu pasti akan menghadapi dua hal. Satu, dukungan, yang kedua hambatan. Dari sisi dukungan, Bu Tita tadi sudah menyampaikan bahwa di beberapa pemerintah daerah bahkan sudah mendukung dengan berbagai upaya sampai pada mengeluarkan atau membuat semacam proses pembiayaan untuk pelaksanaannya. Tapi di tempat lain memang masih belum yakin dengan gagasan ini. Nah, upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu luar biasa. Karena dari mulai pendidikan inklusif itu diperkenalkan sampai saat ini, itu terus-menerus dilakukan penjelasan, implementasi, sosialisasi, dan sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin di beberapa provinsi, meskipun saya berasal dari Jawa Barat, kita dilibatkan di dalam berbagai rancangan untuk proses itu, dan kami tahu ada beberapa provinsi yang memang sangat luar biasa memberikan sambutan terhadap hal tersebut, dan itu satu hal yang positif dibandingkan dengan negara-negara lain yang misalnya belum apa-apa sudah menolakkan, khawatir dan ketakutan begitu. Baik, berbicara tentang perkembangan, tentunya akan ada indikator dan tolak ukur Bu untuk menilai apakah pendidikan inklusif itu sudah efektif atau belum. Dari segi pemerintah sendiri, apakah ada tolak ukur atau indikator utama yang Ibu gunakan untuk menilai, mengukur efektivitas dari implementasi pendidikan inklusif tersebut? Ya, baik Mbak Tika dan Bapak sekalian. Saat ini Kemdikbud sudah mengembangkan satu instrumen ya terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, salah satunya adalah kita memang merumuskan instrumen tersebut pada rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini kita ketahui ya untuk melihat bagaimana sih respon dan perkembangan dari pemerintah daerah, lalu kemudian juga bagaimana respon dan perkembangan di satuan pendidikan. Nah, mengapa? Karena di rapor pendidikan tersebut kita rumuskan satu indikator berkaitan dengan pendidikan inklusif. Nah, indikator tersebut adalah indikator yang dirumuskan menjadi iklim inklusivitas. Dalam iklim inklusivitas itu tentu saja kita ada indikator jabarannya ya, di mana bagaimana sekolah memulai menghargai keragaman, berkomitmen untuk menerima semua anak dengan berbagai keragaman yang ada, kemudian juga keberterimaannya seperti apa, lalu kemudian bagaimana pengembangan komunikasi efektif dengan semua warga sekolah, yang itu akan menciptakan lingkungan yang betul-betul menunjukkan satu lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk semua orang. Baik Pak Budi, berbicara tentang inklusivitas. Nah, bagaimana sih implementasi dari pencapaian iklim inklusivitas tersebut baik di pemerintah daerah maupun di satuan pendidikan yang ada? Yang paling penting adalah pada saat implementasi proses pembelajaran. Dan implementasi itu tadi Bu Tita sudah sampaikan dalam bentuk rapor pendidikan. Dan itu nanti rapor pendidikan itu akan menggambarkan bagaimana situasi proses pembelajaran itu bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Nah, namun yang paling penting di sini adalah bahwa sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu, ada proses awal yang harus kita lakukan. Dalam bahasa pendidikan kebutuhan khusus, itu ada 3 proses penting yang harus dilalui. Satu, identifikasi. Apa itu identifikasi? Kita mencoba menemu dan mengenali anak. Siapa anak ini?
berasal dari latar belakang seperti apa, dan kemudian kira-kira ada hal-hal yang mempengaruhi nggak terhadap perkembangannya. Baru kemudian kita tingkatkan ke proses yang kedua, yaitu assessment. Nah, apa itu assessment? Assessment itu adalah memetakan kira-kira persoalan-persoalan apa yang dihadapi anak dan akan membuat anak itu tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara efektif. Dan itu harus diketahui. Kenapa? Karena kemudian nanti kita akan masuk di identifikasinya. Di implementasinya. Ya. Jadi implementasinya itu dalam bentuk pelaksanaan proses pembelajaran yang berbasis pada menghilangkan hambatan dan memenuhi kebutuhan, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan lebih efektif. Kenapa? Karena anak punya kebutuhan dan kebutuhannya dipetakan, kemudian difasilitasi oleh guru yang berbasis pada menghilangkan hambatan-hambatan yang akan dipenuhi. Hambatannya banyak, nanti kita bahas lebih detail lah terkait dengan hambatan. Tapi paling tidak itu gambarannya. Baik, berbicara tentang perkembangan pendidikan inklusif tadi, melanjutkan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang optimal sendiri, bagaimana sih pemerintah mendorong dan memfasilitasi dengan kolaborasi antar sektor, Bu, baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial secara berkelanjutan? Proses pendidikan tentu saja tidak bisa dilaksanakan sendirian. Nah, oleh karena itu Kemdikbud membuat skema, ya, punya skema pendekatan. Yang pertama adalah skema kolaborasi lintas sektor. Tentu saja Kementerian Pendidikan ini selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama yang pertama, Agama, Kementerian Kesehatan, Sosial, kemudian juga tidak lupa Kementerian Pekerjaan Umum. Karena nanti akan berkaitan dengan aksesibilitas yang diperlukan. Lalu kemudian yang berikutnya skemanya adalah mendorong bagaimana kita berkolaborasi dan mengembangkan peningkatan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu terbagi, ya, ada pemerintah daerah provinsi, kemudian kota kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Nah, lalu kemudian juga di samping itu kita selalu berkolaborasi dengan mitra-mitra yang lainnya. Seperti misalnya Komisi Nasional Disabilitas, ada beberapa organisasi profesi, organisasi masyarakat dan sebagainya. Di samping jangan lupa ada sekolah, ada satuan pendidikan di mana anak-anak kita semua di sana belajar bersama-sama. Lalu kemudian juga jangan lupa unsur orang tua. Nah, itu kemudian menjadi kita sebut dengan sistem dukungan, ya, dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Oke, luar biasa, ternyata banyak sekali kolaborator dari pendidikan inklusif ini. Berbicara tentang kolaborasi dari sudut pandang akademisi sendiri nih Pak Budi, bagaimana sih satuan pendidikan dapat memperkuat kolaborasi tersebut dengan komunitas atau mungkin dengan organisasi profesional untuk mendukung program dari pendidikan inklusif itu sendiri, dan apakah sudah ada contoh keberhasilan dari kolaborasi yang sudah dilaksanakan? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kolaborasi ini mesti dibangun dalam sebuah sistem. Jadi tidak bisa sebuah kolaborasi dilakukan begitu saja tanpa dihubungkan antara sektor satu dengan sektor yang lainnya. Nah, yang paling penting adalah pihak masyarakat, kemudian orang tua, dan komponen-komponen lainnya yang mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan itu bekerja sama. Apalagi terkait dengan pendidikan inklusif, karena pendidikan inklusif itu menyangkut persoalan hak di situ. Jadi ada hak dasar yang harus dipenuhi untuk semua anak, tidak hanya anak-anak pada umumnya, tapi termasuk di dalamnya anak-anak yang terkategori, tadi Bu Tita menyebutkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Meskipun kadangkala ada simpang siur pemahaman, tapi bagi kita target grupnya jelas gitu, siapa yang harus kemudian kita sasar. Dan yang kita akan sasar itu adalah anak-anak fokus di Indonesia gitu. Saya ulang, fokus di Indonesia itu adalah anak-anak dengan disabilitas, kan itu fokus. Tapi bukan berarti anak itu saja yang harus disasar, tapi semua anak, termasuk anak-anak yang secara ekonomi termarginalkan. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan, dan
kita Indonesia itu berkomitmen pendidikannya adalah pendidikan yang bermutu. Artinya bermutu itu bisa menjawab nanti tantangan ke depan yang dihadapi anak-anak pada saat kita sebagai orang tua sudah tidak ada lagi. Maka mereka yang kemudian akan menghadapi itu dengan sebaik-baiknya, dan settingnya adalah pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, maka pemerintah itu wajib hukumnya itu memang tadi kolaborasi itu. Mau tidak mau, suka tidak suka. Dan kemudian institusi yang kita bangun adalah namanya banyak ragam lah ya. Awal kita menyebutnya pusat sumber ya, atau resource center. Kemudian sekarang menjadi ULD, unit layanan disabilitas kan begitu. Tujuan dan fungsinya sama, untuk memberikan dukungan. Dalam hal apa? Dalam hal mendukung perkembangan peserta didik supaya bisa optimal, sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik begitu. Apa yang dilihat dari perkembangan ini? Izin saya membuka catatan saya, izin ya. Jadi karena bagaimanapun jangan sampai keliru ya. Pertama adalah yang kita akan coba kembangkan itu dan kita kuatkan itu perkembangan kognitif dan perseptual. Kenapa kognitif? Karena bagaimanapun juga proses belajar itu pasti akan bersinggungan dengan kognitifnya. Kognitif itu rata-rata kan kita pahami sebagai kemampuan dia untuk menyerap berbagai pengetahuan yang dibutuhkan. Pengetahuan dasar yang paling dibutuhkan bagi anak di masa yang akan datang adalah dua hal sebetulnya, yaitu reading and writing. Reading, writing, and arithmetic. Jadi membaca, menulis, dan berhitung. Karena itu fondasi sebetulnya, itu yang disebut dengan basic knowledge kan gitu. Nah itu perkembangan yang pertama yang harus kita fasilitasi. Yang kedua adalah setiap anak itu berkembang dengan iramanya masing-masing. Dan pada saat irama itu berkembang, maka biasanya anak-anak itu dibarengi dengan kreativitas. Berarti kita juga harus mendorong dan mendukung munculnya kreativitas. Ini penting. Kenapa? Karena orang-orang kreatif lah yang kemudian bisa hidup. Di masa COVID kemarin, orang-orang yang kreatif yang justru bisa survive menghadapi COVID. Sementara orang-orang yang tidak kreatif kan terkungkung di dalam lingkungan yang sangat terbatas dan khawatir terkontaminasi dengan COVID-19 itu. Tapi bagi yang kreatif gak jadi masalah. Maka kemudian berkembanglah model-model perkembangan dan pendekatan digital gitu ya. Nah itu yang terjadi. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah di dalam proses development atau perkembangan ini kita juga harus melihat bagaimana secara fisik anak itu. Kenapa fisik? Bukan berarti wajahnya cantik, tampan dan sebagainya. Tapi kira-kira ada nggak yang menghambat terhadap perkembangan fisik itu? Kemudian ada nggak kebutuhan yang harus dipenuhi supaya hambatan itu bisa di-remove? Bahasa kita dalam pendidikan inklusif yang menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah how to remove barriers to learning, participation, and development. Jadi 3 hal. Bagaimana kita menghilangkan hambatan pembelajaran, hambatan perkembangan, dan ujung-ujungnya adalah hambatan terhadap proses belajar itu sendiri. Sehingga dia bisa berkembang lebih efektif lagi. Terakhir dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga berharap dari komponen itu setelah kita menguatkan semuanya, barriersnya kita hilangkan, maka sosial emosional anak itu bisa berkembang lebih baik dan dia bisa diterima oleh kelompok masyarakatnya. Tidak mudah itu, karena ada 2 hal. Satu dari individu anak dan orang tua, karena bagaimanapun anak dan orang tua itu terkoneksi satu sama lain. Yang kedua adalah lingkungan sekitarnya. Kadang-kala lingkungan sekitar, mohon maaf, dengan stigma tertentu bisa menolak begitu. Tapi dengan langkah-langkah yang dilakukan Kemendikbud, alhamdulillah tadi Bu Tita juga sudah menyampaikan, kita sudah mendapatkan pengalaman yang berharga bahwa masyarakat sekarang mulai menerima. Sekarang sudah jarang sekali kita mendengar kata-kata yang kurang bagus dari anggota masyarakat terkait dengan anak. Ya.
Kita bicaranya anak pada umumnya. Di dalamnya ada anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Saya pikir itu, Mbak. Wah, luar biasa menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Budi bahwa ada peran orang tua juga ya Pak tentunya dalam kolaborasi mensukseskan pendidikan inklusif ini. Nah, menurut Bu Tita ini bagaimana sih peran orang tua yang dianggap penting tersebut dalam mendukung pendidikan inklusif dan bagaimana kebijakan membantu memperkuat keterlibatan orang tua ini? Ya, baik Mbak Tika. Yang pertama memang orang tua itu bukan penting, tapi sebenarnya sangat penting ya. Sangat penting untuk mendukung pendidikan bagi putra-putrinya. Kenapa sangat penting? Karena kita pahami bahwa orang tua itu sumber informasi bagi kita guru ya, bagi pendidik. Kenapa sumber informasi yang sangat penting? Karena orang tua yang mengalami sejak dia masa kehamilan sampai lahir dan perkembangannya sampai saat ini. Oleh karena itu, maka memang penting juga membangun komunikasi efektif dengan orang tua ya. Kita lihat jangankan anak berkebutuhan khusus, anak-anak pada umumnya aja, kalau orang tuanya mendukung itu akan beda dengan keberhasilan pendidikan dengan orang tua yang kurang mendukung. Nah, dan kita juga mengingatkan kembali kepada teman-teman orang tua bahwa orang tua itu sebenarnya berperan sebagai pendidik yang pertama dan utama di rumah. Sekolah siap membantu, tapi yang pertama utama tetap orang tua. Nah, ini perlu dipahamkan, dikuatkan pemahaman ini sehingga nanti akan sama-sama berkolaborasi efektif tadi, komunikasi efektif antara orang tua dengan guru. Ayo kita sama-sama membimbing putra-putrinya, tapi bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana pendidikannya di sekolah. Jadi kita harus selalu, tidak ada rahasia antara guru, antara pendidik dengan orang tua. Harusnya begitu ya. Ya, harus komunikasi. Jadi oleh karena itu maka begitu pentingnya peran orang tua di dalam proses pendidikan. Lalu kemudian Kemdikbud pun juga tidak tinggal diam sebetulnya. Karena kita memahami bahwa orang tua sangat bervariasi ya kondisinya, pendidikannya, dan sebagainya ya. Itu keragaman tentunya pastinya ada. Nah, kemudian bagaimana agar agar terkoneksi, terhubungkan antara kebutuhan pendidikan anak-anak ini yang sekolah mungkin lebih mengetahui sementara orang tuanya belum pada saat itu belum menyadari atau sepenuhnya, maka kita membuat satu panduan sih namanya pola asuh untuk orang tua. Orang tua ini tidak dibatasi. Jadi orang tua ini baik orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus maupun tidak tetap harus sama-sama saling menghargai sehingga bagaimana orang tua yang tidak mempunyai itu bersikap kepada orang tua yang memiliki anak, mungkin mohon izin ya untuk membedakan. Lalu juga bagaimana sikap yang harus tumbuh dan berkembang dari orang tua yang punya anak ini dengan orang tua. Jadi harus saling ya. Maka itu pentingnya saling menghargai tadi ya. Jadi kata kunci dari itu sebetulnya menghargai keragaman. Nah, ini bagaimana itu bisa tercipta antara orang tua dan kemudian sekolah. Itu melalui komunikasi yang efektif tadi. Oke, berbicara tentang orang tua ini bukan penting lagi tapi sangat penting tentunya ya Pak Bu Tita. Nah, dari pendekatan terbaik untuk keterlibatan orang tua sendiri bagaimana sih Pak Budi agar proses pembelajaran dan pola asuh bagi anak berkebutuhan khusus ini bisa sinkron gitu antara di rumah dan juga di sekolah? Iya. Sebenarnya pemerintah Republik Indonesia itu luar biasa karena sudah memetakan, ini kementerian ya, bahwa yang memiliki peran penting di dalam proses pendidikan anak itu menyebutnya trimitra. Trimitra itu pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah, guru dalam hal ini, yang ketiga adalah masyarakat. Karena kalau trimitra ini bekerja sama, kan di dalam masyarakat itu ada company, ada corporate, ada berbagai bentuk jenis perusahaan yang bisa kemudian membantu dan mendukung kan gitu. Nah, ketika ini terjalin dengan baik, ini luar biasa. Meskipun the main actor, the first and the main actors in giving quality education kan gitu adalah orang tua. Jadi orang tua itu the first and the main sebenarnya. Sebab orang tualah yang sebetulnya punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang persoalan-persoalan yang dihadapi anaknya. Cuma yang jadi persoalan kadangkala orang tua tidak pede, tidak yakin bahwa dia punya kemampuan itu.
Padahal ketika itu dikonsultasikan dengan guru, kemudian guru menjelaskan harus A, B, C, D, E, F, G, saya sudah melakukan itu. Cuma karena persoalan itu yang kemudian menjadi faktor terjadinya miss di dalam proses pendidikan ini. Nah, sekarang ini kan bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu juga Kemendikbud sudah menerapkan sebuah pola pendekatan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah, MBS. Dalam MBS itu orang tua terlibat di situ. Orang tua kemudian bukan hanya terlibat tapi melibatkan diri. Meskipun kebelakangan ini, sorry to say, kelihatannya lebih banyak orang tua itu menempatkan diri pada proses bagaimana membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah. Jadi komite sekolah khususnya misalnya, itu kan penyempitan dari makna bagaimana orang tua berpartisipasi di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebenarnya yang tahu persis persoalan anak itu orang tua. Kita mah menebak-nebak. Kenapa? Karena anak itu lahir dari rahim ibunya. Tentunya atas kontribusi bapaknya. Seperti apa kontribusinya nggak usah dibahas oleh kita. Tapi yang jelas bahwa itu bagian dari kontribusi yang dilakukan. Kemudian bagaimana anak itu terlahir dalam kondisi seperti apapun, orang tuanya tak tahu persis. Cuma ketika saya jadi ingat cerita Welcome to Holland, tapi nggak usah diceritakan. Jadi ketika anaknya terlahir dalam kondisi yang tidak sesuai harapannya, muncullah kekecewaan. Dari kekecewaan itulah kemudian muncul juga perasaan-perasaan tidak bisa menerima, kan gitu. Nah, itu terjadi pada sebagian orang di masa lalu. Tapi masa sekarang itu sudah mulai terkikis dengan adanya berbagai sumber pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh berbagai komponen yang memang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Sehingga kami di pemerintah, khususnya di provinsi, meyakini bahwa pendidikan akan mencapai mutu yang terbaik, hasil yang terbaik, dan kemudian berdampak pada peningkatan mutu pembangunan di kita, itu harus melalui sebuah model kolaborasi. Kami menyebutnya pentahelix. Gitu. Pentahelix itu apa? Pentahelix itu adalah kolaborasi antara satu pemerintah, dua orang tua, yang ketiga masyarakat, yang keempat itu corporate, yang kelima yang tidak kalah pentingnya, yang terkadang kalau orangnya tidak memiliki surat kabar yang benar, itu tidak mendukung. Tapi yang lima ini adalah mass media, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Itu semuanya bersatu padu dalam kesatuan untuk mendukung pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan insya Allah 2045 Indonesia akan mencapai itu. Nuhun. Dari segi pemerintah sendiri nih Bu, apakah tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia? Kalau dikatakan tantangan utama, ya yang pertama adalah lebih kepada pemahaman ya. Pemahaman terhadap konsep pendidikan inklusif itu sendiri yang tentu saja harus dimiliki oleh semua unsur ya, semua komponen termasuk dari pemerintah daerah sampai ke satuan pendidikan. Nah, pada saat ini yang kita lihat walaupun tadi lagi-lagi alhamdulillah ya tetap berkembang dalam perkembangan saat ini, kalau boleh dikatakan mungkin dari sisi pemahaman yang masih kurang dari tadi ya beberapa, terutama pemerintah daerah juga. Lalu kemudian karena kekurangnya pemahaman maka kurang komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Itu tentu saja saat ini sudah tidak besar, tapi mungkin masih ada ya. Karena apa? Karena tadi berkaitan dengan pemahaman. Nah, kenapa ini juga menjadi tidak mudah? Karena apa? Pemahaman ini berkaitan dengan cara pikir kita, cara pandang kita. Karena ketika kita bersepakat, berkomitmen untuk pendidikan inklusif, itu memang perlu ada perubahan ya. Perubahan cara pandang kita, cara pikir kita, dari yang terbiasa untuk eksklusif kepada yang inklusif. Itu perlu proses dan itu tidak mudah. Nah, ini memang harus kita pahami
proses bagaimana memahamkan konsep, bagaimana mewujudkan komitmen dari pemerintah daerah dan termasuk komitmen yang lainnya, itu perlu proses dan kita harus menghargai itu. Oleh karena itu, kita tidak bisa bicara hari ini, besok berubah. Nah, tapi kita harus menghargai bahwa semua ada. Dan sekarang di Indonesia, terutama pemerintah pusat sudah pasti Kemdikbud ya. Kemudian sudah mengeluarkan beberapa regulasi, beberapa kebijakan yang itu nanti implementasi di daerah. Lalu pemerintah daerah juga baik provinsi maupun kabupaten kota itu juga sudah mulai ada geliat, ada perkembangannya. Contohnya sudah terbentuk unit disabilitas, itu kan sebuah komitmen yang tidak mudah gitu ya. Kalau tidak memahami pentingnya pendidikan ini terlaksana itu tidak mudah. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang kita lihat adalah SDM. SDM ini terbagi dua ya. SDM itu yang saat ini sudah menjadi guru di sekolah dan calon guru nih. Nah itu kan tantangannya seperti itu. Jadi lalu bagaimana guru-guru yang ada di sekolah ini mempunyai kecakapan, mempunyai keterampilan, lalu kemudian mempunyai kreativitas untuk mengembangkan pembelajaran yang kita harapkan. Dengan filosofi inklusif ya, yaitu pendidikan yang aman untuk semua anak, yang nyaman, yang ramah dan menyenangkan untuk semua anak pastinya. Nah, saat ini kita tahu bahwa kalau kita mengenalkan kepada guru yang latar belakang pendidikan S1 PLB atau pendidikan khusus, itu masih sedikit jumlahnya. Nah, sementara anak-anak kita udah menyebar seluruh Indonesia kan gitu. Oleh karena kita sebetulnya kita sangat memerlukan guru-guru di sekolah itu yang memang punya keterampilan tersebut. Paling tidak ada satu guru di setiap sekolah. Nah, kalau saat ini kita punya 400 lebih sekolah, lalu kemudian kita perlu minimal satu, berarti perlu sekian ya. Nah, sementara kalau boleh saya informasikan dalam Dapodik saat ini dari sekian ratus tadi sudah ada 44.000 sekolah yang sudah berkomitmen, sudah memulai, bukan komitmen, memulai menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mbak Tika, terbayang ya, dari 44.000 sekolah itu yang sudah ada guru yang kompeten tadi baru sekitar 5.000-an. Jadi itulah yang menjadi PR di Kemdikbud, bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan guru-guru yang kompeten di bidang memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak dengan keragaman yang kita sebut mungkin saat ini kalau boleh kita sebut ya sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, itu yang sudah jadi guru. Lalu kemudian juga bagaimana ini kaitannya dengan calon-calon guru. Nah, ini kan juga akan menjadi pertanyaan ketika sebagai calon guru dia belum punya kecakapan hidup ini, pengetahuan ini, maka nanti pada saat jadi guru akan bingung. Oh, kok ada anak yang di luar dugaannya gitu ya, kok ada perbedaannya yang lebih mencolok, oh kok ada kebutuhannya yang lebih spesifik, itu kan akan jadi bingung. Nah, ini mungkin PR-nya adalah bagaimana supaya guru yang sudah ada itu meningkatkan kompetensinya, lalu kemudian yang belum menjadi guru atau calon guru itu seperti apa yang harus kita rumuskan ke depan, pendekatan seperti apa. Jadi lebih kepada setelah itu baru kita yang masih minimal saat ini mungkin, padahal itu kunci sebetulnya ya. Kalau pendidikan inklusif itu sebenarnya yang kunci yang berikutnya adalah aksesibilitas. Nah, ini kita sadari semua ya. Belum semua sekolah mungkin. Jadi mungkin kalau boleh dikatakan persentasenya masih kecil. Sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang sudah aksesibel. Maksudnya sudah mencerminkan betapa lingkungannya situ sudah akses untuk sudah bisa mudah untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk belajar yang memang semuanya harus aman. Nah, itu tadi maka sebetulnya di samping orang tua, guru itu salah satunya juga kuncinya adalah aksesibilitas. Nah, ini PR bersama kita ya. Karena aksesibilitas itu berarti berkaitan dengan anggaran. Kalau SDM kan berkaitan dengan kemampuan nih. Nah, tapi mungkin ada satu hal juga pada SDM, baik itu udah yang sudah jadi guru maupun yang sebelum. Ada sesuatu yang harus kita dorong, yaitu kesiapan. Kesiapan seorang guru untuk menerima keragaman itu ternyata saat ini belum mudah. Karena terbiasa menghadapi yang biasa, boleh saya tanda kutip ya, yang mungkin yang biasa saja, ketika berhadapan dengan yang tidak biasa itu kan masih agak-agak kurang mundur maju gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena faktor kesiapan. Kita berharap bahwa guru itu punya kesiapan, punya kemauan untuk merangkul perbedaan, punya kesiapan untuk merangkul perbedaan. Itu mungkin tantangannya saat ini seperti itu. Baik.
terkait tantangan ini tentu saja bukan hanya dari yang pembuat kebijakan itu sendiri, dari pemerintah pun dan dari satuan pendidikan pun dan pemerintah daerah tentunya sebagai pelaksana kebijakan tentu akan ada tantangannya ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan tantangannya ketika pemerintah memberikan kebijakan pendidikan inklusif ini? Kan istilah tantangan itu dipadankan dengan barriers ya. Kenapa? Karena tantangan itu sesuatu yang membuat kita secara gagasan positif itu termotivasi untuk menghilangkan itu. Nah, dalam konteks yang lain kita menyebutnya barriers. Barriers itu adalah hambatan. Nah, hambatan itu paling tidak ada dua hal, barriers to learning dan barriers to participation. Dua hal tuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barrier to learning itu ada berbagai indikasinya. Ada yang terkategori psychological barriers, itu biasanya tumbuh dari diri-diri kita nih. Baik itu orang tua, guru, masyarakat, dan regulator pendidikan. Itu muncul barriers. Barriersnya seperti apa? Misalnya ketika ada anak yang memiliki perbedaan yang sangat ekstrim, sudah saja kita meriang gitu, panas dingin. Apalagi kalau misalnya dia harus masuk ke sekolah terdekat, kan prinsipnya itu. Dan sekolah terdekat itu satu-satunya adalah sekolah reguler. Yang ada di sekolah itu meriang, panas dingin. Kenapa? Bagaimana saya mengajarinya sementara saya tidak punya kompetensi dalam hal itu. Nah, itu psychological barriers ya. Dan psychological barriers itu juga nyambung dengan practical barriers. Jadi hambatan-hambatan yang sifatnya praktek, yang biasanya dihadapi oleh semua komponen yang terlibat di dalam proses pendidikan dan pembelajaran, kan gitu. Dan yang ujungnya di practical barriers. Dan ketika tiga hal ini bersatu padu, maka akhirnya muncul ke barrier terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Akhirnya muncul kan selama ini belakangan ini, tapi kita bersyukur alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perubahan yang sangat signifikan. Itu kebijakannya itu tidak mengakomodasi anak secara keseluruhan dalam sebuah setting yang sama. Lebih banyak udah dipisahkan saja karena kemampuan saya tidak ada, kan begitu. Kemudian kebijakan juga tidak mendukung dan prakteknya juga tidak terjadi. Nah, beberapa kurun waktu ke belakang kan gagasan inklusif itu mulai dikenalkan tuh. Dan ternyata setelah dikenalkan, disampaikan terkait bagaimana removal barriers to learning and participation itu, mulailah guru ada kesadaran. Nah, bagaimana anak-anak yang ada di pelosok itu dalam kondisi ekonomi tidak mampu, kemudian harus belajar ke kota-kota besar. Berarti dia harus hidup terpisah. Ada kualitas yang kemudian menurun, terutama kualitas hubungan dia dengan orang tua. Tapi kalau bayangkan kalau misalnya bisa sekolah di sekolah yang terdekat, kualitas hubungan itu akan tetap terjamin. Interaksi antara orang tua akan terjamin. Bonding dan attachment itu juga akan terbangun dengan baik. Nah, ini yang sebenarnya melihat bahwa inklusif itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kan kita tadi sudah di awal menyebutkan, kita harus identifikasi dan assessment, kan gitu. Identifikasi itu menentukan apa hambatannya, apa kebutuhannya, dan kira-kira kemampuannya sampai di mana. Sehingga nanti sistem, kurikulum, cara pembelajaran itu yang akan memfasilitasi anak ini untuk bisa belajar sesuai dengan irama perkembangannya. Karena kalau kita bicara irama perkembangan, tidak hanya anak disabilitas yang bermasalah. Lalu anak-anak kita saja yang in quotation itu disebut normal begitu kan. Kita dulu nyebutnya anak normal, tapi sekarang sudah tidak lagi.
Paling tidak kita menyebut ini anak berkebutuhan khusus dan ini anak pada umumnya, kan begitu. Nah, anak yang pada umumnya saja itu akan menghadapi persoalan. Coba lihat di kurva normal. Hampir semua sekolah itu kurvanya normal, tidak normal. Jadi tidak yang paling luar biasa ada di sebelah kanan, yang tidak luar biasa di sebelah kiri, yang ini lebih sedikit, yang ini. Tapi yang ada itu yang di tengah, yang average. Yang luar biasa, yang rata-ratanya tinggi ada di sebelah kanan, yang kurang ada di sebelah kiri. Kan itu pelengkap. Kalau tidak ada data itu, bagaimana kita bisa memetakan data kita secara baik? Nah, oleh sebab itu maka posisi seperti ini juga harus kita munculkan dan tumbuh kembangkan di satuan-satuan pendidikan kita. Tapi ada prasyarat. Mau tidak mau itu yang kolaborasi pentahelix itu. Jadi orang tua, masyarakat, pemerintah itu bekerja sama di dalam sebuah sistem. Dan kan sudah diwadahi sebetulnya dengan manajemen berbasis sekolah, karena semua komponen tergabung di situ. Praktek baiknya ada luar biasa banyak. Cuma kadangkala ketika ada pikiran-pikiran yang aneh sebetulnya dari diri kita nih, termasuk saya, ketika proyek itu sebetulnya mengawali sebuah aktivitas supaya itu bisa berjalan seterusnya, kan gitu. Tapi orang mempersepsikan kalau proyek selesai, maka selesai saja urusannya, kan gitu. Itu persoalan kita. Dan mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi. Tapi paling tidak ada keyakinan bahwa inklusi itu menjamin dua hal. Quality in participation and quality in life. Quality in life tentunya dengan bekal yang cukup dan bekal yang memadai. Dan proses itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan dan pembelajaran. Begitu, Mbak. Oke, tadi juga disampaikan bahwa dari tantangan-tantangan yang dimiliki tentu pemerintah juga tidak tinggal diam ya Pak, Bu. Nah, kira-kira strategi apa sih yang dari pemerintah lakukan atau rencanakan untuk lebih memperbaiki pendidikan inklusif di Indonesia? Baik, Mbak Tika. Pemerintah yang lakukan saat ini untuk bagaimana sih upaya-upaya menghadapi tantangan tersebut ya. Yang pertama, Kemdikbud sendiri ya, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu sudah mengeluarkan beberapa banyak aturan sebetulnya regulasi ya. Dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke peraturan menteri. Nah, yang terakhir sebetulnya yang melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan itu adalah Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 baru lahir tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik itu pada pendidikan anak usia dini, dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jadi itu harus mengalir ya, satu paket mulai usia dini sampai kepada pendidikan tinggi. Nah, di dalam Permendikbud tersebut ada dua amanah. Ini salah satu upaya ya. Amanah yang pertama adalah kepada pemerintah daerah dan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota kabupaten, itu wajib membentuk unit layanan disabilitas. Kemudian pendidikan tinggi juga begitu. Jadi pendidikan tinggi wajib untuk membentuk unit layanan disabilitas. Jadi artinya bahwa kita berupaya betul untuk bagaimana bisa memayungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu dari mulai sejak dini sampai usia pendidikan tinggi. Dan pemerintah harus hadir di sana. Itu yang pertama. Lalu kemudian tentu saja UED itu ada komponennya ya. Ada SDM-nya dan sebenarnya itu bagaimana skema pelibatan dengan profesional, terus bagaimana penyediaan guru tadi ya, pendidik yang kompeten, kemudian bagaimana kolaborasi tercipta, lalu kemudian bagaimana pemberdayaan orang tua dan sebagainya. Nah, itu fungsi-fungsi yang bisa membantu satuan pendidikan. Lalu kemudian yang berikutnya terkait dengan fasilitasi. Jadi pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk memfasilitasi satuan pendidikan, terutama satuan pendidikan yang sudah menerima anak. Karena kan menerima ini kan tidak bisa dipaksa ya, karena tergantung lingkungan yang ada. Kalau lingkungan tidak ada di situ kan kita juga tidak bisa memaksa anak untuk ada kan begitu, karena semuanya harus alami ya, alami.
siapa yang di sana itu menjadi kewajiban. Tapi ketika tidak ada ya jangan cari-cari juga gitu. Berarti emang udah bagus. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah itu punya kewajiban memfasilitasi satuan pendidikan dengan apa? Dengan 4 hal. Yang pertama tentu saja penyediaan bantuan anggaran. Kita tidak bisa menutup mata bagaimanapun, walaupun sekecil apapun perlu anggaran untuk bisa terlaksananya penciptaan perancangan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih tepat itu untuk anak. Yang kedua, bagaimana upaya penyediaan bantuan terkait dengan sarana prasarana yang aksesibel ya. Karena kalau umum kan semua sekolah pasti dapat, pasti punya gitu, tetapi kemudian ini lebih kepada aksesibilitasnya. Kemudahan-kemudahan yang harus diciptakan pada saat penyediaan sarana prasarana. Lalu yang ketiga adalah penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan, ada kepala sekolah, ada pengawas yang memang harus kompeten gitu ya. Kompeten di sini artinya dia juga punya selain keterampilan atau kecakapan, pengetahuan gitu ya, kreativitas, tetapi juga hati harus hadir. Hati ini menjadi penting untuk hadir di sana. Jadi kesiapan hati, kemauan, keikhlasan pastinya itu harus ada di semua komponen. Karena kalau ini tidak hadir, sepintar apapun Pak Budi ini dokter ya, kalau hatinya nggak ada, nggak akan terjadi. Jadi semuanya itu di satu sisi ada regulasi, ada pengetahuan yang mendukung, ada kecakapan yang mendukung, kreativitas yang mendukung, tapi hati harus hadir. Tanpa itu tidak akan terjadi. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan tadi SDM yang saat ini masih sangat kurang, kita menyadari itu, maka salah satu kelas 1 artinya banyak sih sebetulnya, tapi salah satunya adalah kita sekarang membuka program pendidikan berjenjang pendidikan inklusif. Dan itu sasarannya adalah semua guru kelas, guru mapel, kemudian pengawas dan kepala sekolah di semua sekolah. Silakan untuk memulai mempelajari modul yang sudah kita siapkan, karena skemanya ada 3 skema, ada tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Tingkat dasar, izin sedikit ya informasi. Tingkat dasar ini Bapak sekalian, kita ingin semua guru, semua kepala sekolah di semua sekolah, dan termasuk semua pengawas tadi, punya pemahaman terkait dengan keragaman peserta didik. Bagaimana membuat mereka itu berada dalam pembelajaran yang tidak diskriminasi, lalu kesiapan guru, kesiapan kepala sekolah dan pengawas untuk merangkul semua anak. Nah, ini semua anak itu kata kunci di tingkat dasar. Jadi memang lebih kepada penguatan peran-peran guru. Siapa sih guru itu sebetulnya dan apa perannya? Itu harus betul-betul melekat di hatinya. Nah, untuk yang tingkat lanjut inilah lebih praktikal ya. Karena nanti ada praktek baik di kelas ya. Jadi di lanjut ini kita bekali dengan pengetahuan tambahan, karena ini untuk memperkaya ilmu mereka, bagaimana cara merancang pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan bermakna. Tentu saja tadi kata kuncinya jangan lupa nih, ada identification assessment yang nggak boleh dilewatkan. Kalau guru tidak melalui identification assessment, itu ujung-ujungnya nanti programnya reka-reka dan kira-kira gitu ya. Nah, ini bagaimana supaya guru itu tidak kira-kira, maka betul-betul lakukan identification assessment sehingga tidak ada kalau dokter kan tidak ada salah resep ya. Nah, ini mungkin tidak ada keliru dalam pembuatan program pembelajaran. Maka itu wajib dilalui. Nah, itu di level lanjut dan guru betul-betul harus bisa menunjukkan bahwa dia sudah cakap untuk itu. Baru nanti lanjut ke tingkat mahir. Nah, di tingkat mahir Bapak sekalian, Mbak Tika, juga ada sesuatu yang berbeda. Di tingkat mahir ini selain belajar materi, modul-modul yang udah kita siapkan, kemudian juga mereka itu akan magang. Magang minimal 1 bulan dan didampingi. Kalau di tingkat lanjut ada fasilitator yang mendampingi, yang membimbing. Kalau di tingkat magang di samping fasilitator juga nanti ada semacam skema kendali mutu. Nah, magang ini di satuan pendidikan di luar dia kerja, di sekolah lain. Nah, jadi kita akan lihat nih kemampuan dia, keterampilannya. Ketika dia memulai mengenal seseorang anak yang belum dikenal sebelumnya, lalu bagaimana identifikasi dilakukan, assessment dilakukan, lalu berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana pola asuh di rumah, lalu bagaimana dia merancang pembelajarannya. Nah, untuk tingkat mahir ini ada peran lain sebagai guru yang kompeten. Juga guru tersebut memang kita berharap sudah bisa berperan sebagai konsultan atau advokasi untuk sekolah, untuk guru-guru lainnya. Jadi
kecakapannya betul-betul bertingkat. Nah, oleh karena itu kita harapkan nanti setelah sampai tingkat mahir tidak ada lagi guru yang ini anaknya seperti apa, harus bagaimana, bingung menghadapi dan sebagainya. Nah, harapan seperti itu. Oleh karena itu ini semua terbuka kepada semua guru, semua kepala sekolah dan semua pengawas agar terjadi diskusi, kolaborasi yang baik di antara mereka ditambah dengan peran orang tua. Nah, itu yang mungkin yang pertanyaan berikutnya ada Bintek lagi yang mungkin anggaran daerah ya, pasti punya program-program dan sebagainya, itu silahkan untuk mendukung semuanya. Luar biasa sekali ternyata strategi yang dirancang oleh pemerintah. Nah, sejalan dengan strategi-strategi yang sudah disusun oleh pemerintah, bagaimana sih pelaksanaannya? Apakah dari pemerintah daerah dan pendidikan di sekolah, apakah ada strategi-strategi lain atau misalnya mensinkronkan dengan strategi yang sudah disusun pemerintah? Iya, sebenarnya kan apa yang dirumuskan dan dikembangkan oleh pemerintah itu melibatkan berbagai komponen. Jadi ada dari penentu kebijakan, itu dari pemerintah pusat, kemudian ada dari perguruan tinggi yang mencoba mengembangkan metode pendekatan dan strateginya, kemudian dari komponen lapangan terlibat di situ, sehingga disinkronkan itu apa yang dirumuskan dan disusun itu dirumuskan dengan sebaik-baiknya, dan itu tentunya membuat rancangan seperti itu tidak boleh lepas dari proses awal, karena proses awal itu adalah proses identifikasi dan assessment. Jadi identifikasi tadi kan sudah disampaikan apa itu, kemudian assessment, setelah assessment muncul ke intervensinya apa. Nah, ketika kita melaksanakan intervensi berarti nanti ada proses tuh yang dilakukan. Pada saat proses dilakukan maka kita harus kembalikan ke kondisi awal. Apakah terjadi perubahan ketika anak itu kenali di awal? Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak ini kemudian bisa dihilangkan dengan pendekatan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran? Dan apakah kemudian apa yang dilakukan dalam proses intervensi itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita siapkan? Nah, kalau tidak sesuai maka perlu dilakukan evaluasi itu, evaluasi lanjutan, supaya kemudian kita melakukan revisi terhadap apa yang dilakukan. Tadi Bu Tita panjang lebar menyebutkan itu, dan ini akan terjadi justru sebetulnya di lapangan. Siap. Jadi intinya bahwa kita semua insya Allah kalau melakukan itu secara bertahap, berkesinambungan, maka apa yang menjadi harapan kita akan terlaksana dengan baik. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, tentunya dari strategi ini sejalan ya Pak dari pemerintah dan sampai dengan ke pihak sekolah. Ya, tentunya berarti itu. Dari pemerintah daerah pun mendukung adanya dengan strategi yang dilakukan. Tiba pada saat yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada Sobat PMPK yang ingin bertanya lebih dalam terkait materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kami silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Hasanah, saya mengajar di 242, saya mengajar guru bimbingan konseling. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi, ya. Pertanyaan saya, bagaimana kurikulum yang ada untuk anak inklusi di sekolah reguler, karena kami sangat kesulitan untuk menghadapinya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Kita beri kesempatan lagi, satu lagi penanya, silahkan Bapak yang di belakang. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Bakti, guru bimbingan konseling SMK Negeri 62 Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Budi dan Ibu Tika mengenai sosialisasi pendidikan inklusi di sekolah kami. Yang pertama itu untuk Bu Tika, bagaimana implementasi pelaksanaan inklusi yang ada di sekolah, karena di kami itu kebetulan karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana. Itu pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Tika. Kemudian untuk Pak Budi, bagaimana trik agar kami bisa memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa putra-putrinya itu adalah
punya kelebihan atau saya katakan luar biasa, sehingga orang tua mereka dapat memahami bahwa salah satu di antara mereka itu ada putra-putrinya yang luar biasa atau yang berkebutuhan khusus. Kira-kira itu saja yang perlu saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk dua pertanyaan yang sangat menarik ya Pak ya Pak Budi. Kita mulai dari pertanyaan dari Bu Siti Pak, terkait dengan bagaimana sih kurikulum yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler Pak. Terima kasih, ini pertanyaannya gampang-gampang sulit Bu, bahkan sulait. Kenapa sulait? Karena sangat sulit. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari pendidikan inklusif itu adalah menggunakan the most flexible curriculum. Jadi kurikulum yang sangat fleksibel. Nah, fleksibel itu ternyata bukan persoalan di dokumen, tapi persoalannya ada di hati dan di pikiran kita. Artinya begini, bahwa fleksibel itu kan ada penyesuaian tuh. Penyesuaian dalam bentuk yang apakah pembelajarannya itu sederhana, atau pembelajarannya itu lebih kompleks, atau pembelajarannya justru berbeda modelnya dengan anak-anak yang lain karena menggunakan media tertentu. Nah, ini yang kemungkinan harus kita pahami. Jadi kurikulumnya sudah saja kurikulum yang satu itu. Kenapa? Karena kurikulum yang kita miliki saat ini memiliki ruang yang luar biasa untuk dilakukan penyesuaian. Saya diskusi banyak dengan Bu Tita dan teman-teman di Puskur. Teman-teman di Puskur bahkan memberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian itu. Bisa dalam bentuk penyederhanaan, bisa dalam bentuk perluasan, bisa juga menghilangkan sama sekali ketika hal itu tidak mungkin disampaikan pada anak itu. Dalam penghilangan artinya mesti ada substitusinya, diganti dengan hal yang lain. Nah, ini barangkali yang perlu kita lakukan. Seperti apa caranya? Nah, ini yang perlu dibahas dan didiskusikan bersama. Dengan siapa? Mestinya ada tim di sekolah itu. Timnya terdiri dari kalau memungkinkan ada guru dari SLB yang sudah punya pengalaman melakukan proses penyesuaian itu. Kalau tidak memungkinkan kan sebenarnya banyak jalan menuju Roma lah. Kalau guru SLB tidak datang, ya kita yang datang ke SLB kan begitu. Karena yang kita lakukan adalah membantu dan memfasilitasi anak supaya bisa belajar efektif dan memperoleh manfaat dari pembelajaran itu. Intinya kan di situ. Begitu Bu. Memang kadang-kala kita merasa tidak mampu gitu. Tidak mampu itu kenapa? Karena belum apa-apa kita seperti melihat gunung. Kalau melihat gunung kan, wah naik ke atas bagaimana saya bisa ke sana? Lawong saya ini bermasalah dengan nafas saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut kemudian tadi ada barriers itu. Jadi barriers terhadap pembelajaran itu salah satunya dari kita. Jadi kita yang penting positive thinking, open minded, dan paham bahwa kita bisa melakukan proses penyesuaian. Dan itu diatur dalam undang-undang ya, dalam regulasi. Begitu Bu. Oke Bu Siti, bagaimana, semoga terjawab ya Bu ya. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan dari Pak Bakti, yaitu ada dua pertanyaan nih. Tadi mungkin menyinggung juga dari menyambung dari pertanyaan Bu Siti, bagaimana sih ketika sekolah inklusif ini tidak ada yang mengarahkan gitu, atau misalnya tidak ada guru SLB, atau misalnya masih kesulitan untuk menemukan pusat sumber. Selain itu juga bagaimana sih tips dan trik dari sekolah untuk membuat orang tua memberikan pemahaman kepada orang tua terkait kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Silakan. Bu Tita dulu. Oh ya, oke. Pak, kan kita punya program tuh yang bagus menurut saya, MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS ini kan mengundang keterlibatan. Keterlibatan siapa? Orang tua. Keterlibatan siapa lagi?
masyarakat, komponen lain yang ada di masyarakat, dan tentunya guru dan unsur-unsur yang ada di sekolah. Nah, tugas kita adalah membantu anak, kan begitu, membantu anak supaya bisa belajar lebih baik dan lebih efektif. Nah, oleh sebab itu maka kesempatan-kesempatan apapun kita manfaatkan, Pak, untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua. Memang kadang-kala kita rikuh, apalagi kalau misalnya bertemu orang tua yang kecenderungan tidak mau menerima, bahkan tidak mau datang juga ke sekolah, nitipkan anak ke sekolah tapi dia tidak mau hadir ke sekolah, kan itu persoalan. Nah, cara yang terbaik dulu sulit. Kenapa sulit? Karena fasilitas itu tidak ada. Sekarang ini luar biasa, Pak. Kita bisa mendapatkan berbagai pengetahuan dan pendekatan serta cara dan teknik untuk menangani anak itu gampang sekarang mah. Melalui teknologi digital, Pak. Bapak tuliskan saja, apalagi kalau Bapak berlangganan ChatGPT ya, Pak. ChatGPT itu ada dua, ada rangkaian teknis bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dan implementasinya serta melakukan evaluasi. Kedua adalah ada ilustrasi, ada gambar yang bisa kita manfaatkan. Nah, maka saya berpikir ketika memang resourcesnya tidak ada, maka kita manfaatkan itu. Tapi selama yang saya ketahui sekarang pemerintah luar biasa memberikan fasilitas itu. Jadi nanti Bapak akan dibantu, termasuk untuk menghubungkan dengan orang tua. Karena bagaimanapun di dalam proses peningkatan mutu pembelajaran itu tetap orang tua wajib hukumnya terlibat. Kenapa? Yang tahu persis persoalan anak itu keseharian dan sebagainya itu orang tua, Pak. Jadi the most expert person for learning and education is a parents. Kita hanya mencoba mengulangi dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan orang tua. Gitu, Pak. Jadi mungkin saya sarankan nih forum kerjasama dengan orang tua itu perlu dibangun, Pak. Jangan hanya komite sekolah, Pak. Kalau komite sekolah mah biasanya mencari dana, kan begitu. Kalau yang terkait dengan teknis dan lainnya, maka dibutuhkan cara yang berbeda. Barangkali itu, Pak. Jadi prinsip ini kalau boleh saya sampaikan, saya ambil dari yang paling tinggi nilainya, Pak, yang paling luhur. Di sana ada Undang-Undang Dasar 45. Semua warga negara kan berhak untuk pendidikan. Kalau kita bisa tentang semua, tidak ada terkecuali harusnya ya. Nah, lalu kemudian kadang-kadang di kita masih harus ada kata termasuk. Ketika ada semua anak termasuk, saya bilang gitu. Kalau nggak ada kata termasuk, seolah-olah diabaikan. Nah, jadi yang paling luhur itu sangat luhur saya rasa. Kemudian kita punya Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003. Itu betul-betul mengatur pendidikan untuk semua anak sebetulnya, tidak harus satu persatu. Lalu kemudian yang baru memang ada perlindungan untuk anak-anak disabilitas. Maka keluar Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Itu memang tentang disabilitas. Situ diatur, Pak, begitu banyak hak yang harus dipasang oleh pemerintah terhadap disabilitas. Termasuk juga pendidikan. Nah, kemudian turunan dari Undang-Undang nomor 20 itu tahun 2003 itu kepada PP 17 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di situ anak kita sudah terlindungi sebetulnya. Lalu kemudian turunan dari Undang-Undang nomor 8 itu ada PP nomor 13 tahun 2020, baru lahir juga. Tentang apa? Tentang akomodasi yang layak untuk peserta dan disabilitas. Itu sudah betul-betul diatur. Nah, di sana mulai kita mendorong kepada pemerintah mendorong Satuan Pendidikan untuk bagaimana segera memenuhi hak anak ini untuk meraih pendidikan. Jadi secara undang-undang dan peraturan pemerintah sudah sangat kuat untuk untuk kita lakukan. Nah, maka terakhir itu yaitu secara teknis operasional maka muncul Permendikbud nomor 48. Itu menguatkan lagi kepada undang-undang dan PP yang begitu mendukung kepada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Jadi di situ jelas sekali ya bahwa ini hanya memang yang masih melangkahnya itu bertahap ya implementasinya. Karena apa? Karena tadi belum semua berbagai komponen memahami dan berkomitmen.
Kalau ini sudah muncul di semua itu saya rasa akan dengan mudah. Jadi etikus sudah cukup kuat, cukup lengkap dan sudah sangat bagus, nilainya juga luhur. Tapi tinggal bagaimana implementasi. Nah, implementasi ini tadi perlu pemahaman dan komitmen. Nah, sehingga dari berbagai unsur ya Pak ya. Nah, saya rasa itu mungkin. Kalau teknis memberikan, merancang dan sebagainya kembali. Harus ada langkah-langkah dalam alur pendidikan tadi, memang harus dilakukan oleh guru. Tapi tadi guru harus siap dulu. Harus mau dulu melakukan itu, tapi kadang-kadang mereka berat karena belum mencoba. Nah, kita dorong guru untuk mencoba, mulai mencoba dulu. Karena kalau udah mencoba, biasanya baru berkembang. Tapi ketika dia berat, tertutup hatinya, ketika belum mencoba, maka semakin kuat tentunya gitu ya. Itu mungkin. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Semoga terjawab ya Pak pertanyaannya, dan untuk sobat PMPK lainnya yang masih ingin bertanya, mungkin kita beri di lain kesempatan. Oke, baik sobat PMPK yang berbahagia, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan gelar wicara interaktif kali ini, mari kita dengarkan closing statement terlebih dahulu dari narasumber. Kami silahkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin dimanapun Bapak Ibu berada ya, mari kita mendorong kita semua ya, bagaimana kita memulai berkomitmen, memulai untuk menghargai setiap perbedaan yang ada, kemudian memulai kita merangkul siapapun yang ada di hadapan kita, lalu kemudian juga kita mulai untuk melupakan cara-cara yang membedakan, yang menyisihkan gitu ya. Tapi kan mari kita sama-sama. Karena apa? Karena masyarakat yang nyata di mana kita hidup adalah masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu mari kita untuk belajar menghargai perbedaan. Baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Nah, dengan demikian bahwa kita mudah-mudahan kita semua mampu ya menciptakan keluarga yang harmonis, yang menyenangkan, satuan pendidikan juga yang betul-betul menyenangkan untuk semua kita, kemudian juga masyarakat yang sesama saling menghargai dan menciptakan masyarakat yang betul-betul menunjukkan keramahan, kebahagiaan, dan kebermanfaatan dalam hidup kita. Nah, hanya mungkin pesannya yang terakhir kepada satuan pendidikan, kepada teman-teman guru-guru terkait pendidikan dan kemudian pengawas, mari kita berikan sentuhan kepada anak-anak kita, karena sentuhan kita membuat mereka punya masa depan. Jadikan mereka anak bangsa Indonesia yang bangga terhadap sebagai anak bangsa. Itu saja, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan closing statement dari Pak Budi. Hampir seluruh expert di dunia ini sepakat dengan menyebutkan Millennium Development Goals. Dan mereka bersepakat bahwa salah satu cara untuk mencapai mutu pendidikan dan mengembangkan model pendidikan yang bermutu adalah dengan inclusivity. Jadi dengan pendidikan yang lebih inklusif, merangkup semuanya. Dan itu juga diamini ternyata. Bukan diamini, bahkan mereka yang mengamini, terbalik. Jadi sebenarnya itu juga dicantumkan, tadi Bu Tita menyebutkan di Undang-Undang Dasar kita, bahwa Undang-Undang Dasar menyebutkan hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu itu adalah hak semua warga negara. Berarti yakin bahwa mutu pendidikan itu bisa diraih, satu-satunya adalah dengan model dan pendekatan pendidikan inklusif. Oke Sobat PMPK, kita telah selesai dan sampai di akhir kegiatan gelar wicara interaktif episode kali ini. Dan kami berharap bahwa Sobat PMPK semua membawa ilmu yang sudah didapatkan hari ini dan dapat diaplikasikan di sekolahnya masing-masing tentunya. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir, juga Sobat PMPK dimanapun berada. Tentunya juga terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang telah mengadakan kegiatan gelar wicara interaktif ini. Juga nantikan program-program yang diadakan oleh Direktorat PMPK dengan terus mengikuti sosial media dari PMPK. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Sore hari jalan sendiri, Cakep. tak sadar tersesat di hutan. Cakep. Saya Tika pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.